Terus terang aja Mas Arif, kalau saya mengingat dulu itu saya jadi takut gitu ya. Kenapa saya kok mau gitu ya, gitu ya. Waktu itu saya terus terang aja seperti katakan Mas Arif, saya tidak pernah berpikir jadi bupati gitu ya. Tapi karena teman-teman yang kalau saya boleh mengatakan di tingkat kecil diaspora dari Magetan yang ada di Jakarta, kemudian ketemu saya, merayu-rayu saya. Kemudian akhirnya ada kalimat salah seorang tokoh Magetan ya, di tingkat nasional yang bilang sama saya begini, Dek Prawoto, negara kita ini negara yang kurang beruntung. Loh, kenapa? Karena dikuasai orang-orang jahat, katanya gitu. Nah, kenapa demikian? Karena kita yang baik itu diem aja, gitu. Jadi itu kemudian saya, apalagi kemudian kita tahu semua Magetan ini kan ya boleh dikatakan kabupaten yang tidak pernah didengar, gitu ya, terdengar, gitu ya, tidak pernah didengar. Kita semua yang ada di Jakarta ya sering kali, gimana sih kabupaten kita ini supaya maju, minimal itu kalaupun tertinggal jangan terlalu jauh. Nah, oleh sebab itulah kemudian terpanggil. Ya untungnya Mas Arif waktu itu kebijakan kan ada peluang untuk kampanye sekitar 8 bulan. Jadi ada waktu 8 bulan yang cukup panjang untuk, bayangkan saya kan 75 sudah meninggalkan Magetan Mas Arif. Ya, jadi saya 75 ya. Jadi mulai kuliah ya 75 itu ya, SMA ya. Iya, lulus SMA di Magetan. Magetan. Iya, di Magetan, kemudian kuliah di Jogja 76 ya. Terus kerja di Surabaya. Ya, jadi sudah enggak di Magetan lagi. Ya, saya tahu beginilah, saya ini kan pernah di pemerintahan juga, karena itu tahulah kalau orang baik, orang jujur itu meskipun pernah jadi dirjen, meskipun pernah jadi sekjen, pasti nggak punya duit. Pasti nggak punya duit kan. Nah, kemudian padahal mencalonkan bupati, apalagi kemudian di Magetan itu kan biaya tinggi. Karena biasanya di daerah itu harapan orang untuk ada money politik kan tinggi juga. Dan beliau ini bisa memenangkan pertarungan. Yang lawannya, ingat saya, itu memborong partai-partai. Dulu hanya berapa partai Pak yang? 2 partai, 9 kursi, pas 9 kursi. 9 kursi, berarti cuma 20%, melawan 80%. Ini luar biasa, di Mataraman punya fenomena yang seperti itu. Kecuali kalau saya melihat jenengan itu orang kaya, gitu, duitnya oke, gitu, yang bisa membeli suara, ini enggak. Jadi kadang-kadang menjadi pemimpin itu tidak mesti harus punya duit ya, ya. Artinya niat baik. Nah, maksud saya ini bisa menjadi harapan dari banyak orang, anak-anak muda yang baik, yang punya dedikasi, punya vision untuk mengangkat daerah, itu ada peluang lah. Jadi tidak harus kemudian kaya dulu, kemudian kan begitu ya Pak. Terus ada harapannya dari orang-orang yang meminta Pak Prawoto untuk anu itu apa? Begini, saya komitmen sama mereka. Jadi begini, akhirnya ya dengan desaan yang kemudian tidak mungkin lagi saya menghindar, karena semua teman-teman itu menemui anak saya, istri saya, gitu ya, diyakinkan bahwa teman-teman saya. Merayunya tidak hanya Pak Prawoto. Enggak, saya enggak mau sebetulnya. Ke anak saya dikumpulkan gitu ya, istri saya gitu. Terus akhirnya ya termasuk kemudian anak saya kemudian menganukan, ya, Pak saya mengizinkan gitu. Terus salah satunya sama seperti yang dikatakan Mas Arif, anak saya itu bilang begini, saya tahu bapak saya itu tidak punya uang gitu. Karena saya dengar itu mencalonkan diri itu perlu uang gitu. Nah, kemudian teman-teman yang kemudian menemui istri, kemudian anak, itu meyakinkan bahwa bapakmu nggak perlu memikirkan itu, gitu. Itu urusan saya, gitu. Jadi
saya juga tidak tahu. Walaupun saya jujur ya pasti keluarlah Mas Arief, tetapi sebetulnya jauh dari jadi bisa disebut modal dengkul. Iya. Tapi ini bukan modal dengkul lah. Ini menurut saya kalau Pak Prawoto ini modal integritas, modal portofolio, kinerja yang sudah ditunjukkan, dan tentu saja kepercayaan. Ya. Jadi hanya saya bilang begini sama teman-teman. Harapannya apa? Apa teman-teman menghendaki saya kemudian membiayai saya untuk jadi mencalonkan itu supaya Magetan maju, gitu ya. Terus kemudian oke, kalau itu hanya permintaan semuanya, tapi saya juga minta gitu. Apa? Gitu. You nggak boleh ganggu saya. Gitu. Jadi nggak ada semua yang ganggu saya. Jadi saya bisa happy ya, bisa membuat kebijakan-kebijakan yang betul-betul jauh dari tekanan dari kanan kiri. Gitu. Ya. Oke, kalau membuat Magetan maju itu benchmarknya mana, Pak? Artinya, aku pengen Magetan itu minimal nyaingi Madiun atau kayak Banyuwangi atau kayak mana? Ada kan benchmark. Kan gini Mas Arief, setiap daerah itu kan nggak mungkin bagus semuanya, pasti ada center excellence-nya. Makanya saya bilang sama OPD, ayo kalau nggak bisa buat inovasi, nyontoh yang paling baik, gitu, bawa ke sini, bawa ke sini. Nah, oleh sebab itu karena kalau saya harus jujur mengatakan karena Magetan itu posisinya dengan kabupaten yang sudah maju itu mungkin di belakang ya, saya harus genjotnya agak kenceng gitu ya supaya tertinggalnya tidak terlalu jauh gitu. Nah, hanya masalahnya ketika kita semangatnya mulai menggebu langsung kena COVID gitu ya. Ini yang kemudian menjadikan kita langsung seperti seandainya lari tiba-tiba berhenti. Namun kami juga tidak boleh kemudian membuat itu sebagai alasan gitu ya, karena semua kabupaten mengalami hal yang sama. Nah, oleh sebab itulah kita juga untuk penanganan COVID dan seterusnya minimal karena ini bersama-sama mengalami, saya tidak boleh kalah dengan kabupaten lain dalam penanganan COVID. Saya dengar daerah lain sekitar Magetan malah kemudian memanfaatkan fasilitasnya. Magetan, jadi kebetulan kita punya PCR kita 2, ya. Jadi rumah sakit ada, kemudian Lakesda ada, ya, kerjasama dan itu sudah biasa Mas Ade. Ketika kita misalkan kekurangan, kita lari ke Madiun karena Madiun ada rumah sakit Sudono yang miliknya Pemprov, ya, itu menjadi harapan. Tetapi begitu di sana over, kemudian larinya ke Magetan. Iya, Magetan. Beberapa ada yang ke Magetan. Ya.